Ditinggalkan tanpa penjelasan apapun, dia pergi tanpa pamit, dia menghilang tanpa jejak. Gak ada penjelasan apapun, meninggalkan beribu-ribu pertanyaan, gua salah apa? Kenapa dia tiba-tiba pergi gak ngomong apa-apa? Pelan-pelan kita mulai terbiasa dia gak ada, ya udahlah ya. Dia balik lagi anjir. Kayak, gue tuh udah anggap lu meninggal, terus sekarang lu balik lagi. Terus kayak seolah-olah gak ada masalah apa-apa, terus datang, hai apa kabar, sorry kemarin aku pergi gak ngabarin. Kemarin, lu ngilang 2 minggu, 3 minggu anjir, habis itu lu balik lagi kayak seolah-olah gak ada apa-apa. Udah gitu, kebanyakan cewek menerima. Kayak menganggap itu hal yang biasa karena ceweknya udah terlanjur sayang sama nih cowok. Kali ini gue akan jelasin kenapa cowok berbuat kayak gitu dan kenapa banyak cewek yang terjebak. Gue akan jelasin satu persatu. Tapi sebelum gue jelasin jangan lupa subscribe dulu. Oke? Yang pertama, karena dia punya banyak pilihan di hidupnya dan elu adalah salah satunya. Udah elu salah satunya, dia deketin banyak cewek. Yang dideketin gak cuma lu doang. Halo Ica, nanti malam jadi ya? Oke, aku jemput ya. Ya udah. Biasa makan ke tempat kesukaan kamu. Oke, see you. Hai Putri. Jadinya kapan? Nanti malam. Tapi agak maleman ya. Biasa ada kerjaan dulu ya. Agak maleman deh. Iya jam abis jam 9 jam 10 gitu nggak kemalaman kan? Santai aja aku anterin ke rumah kamu ya. Agak maleman ya. Oke, thank you Putri. Ada banyak. Lu cuma salah satunya. Dan nyakitinya lagi, lu udah jadi salah satunya, lu bukan prioritasnya pula. Kenapa gue bilang gini? Sorry ini nyakitin, tapi lu harus sadar. Kalau lu prioritasnya dia, meskipun dia deketin banyak cewek, dia akan lebih banyak ke lu, dia nggak akan hilang-hilangan dari lu. Karena dianggap lu adalah yang paling potensial untuk mengisi masa depannya dia. Tapi kali ini enggak. Lu salah satunya, tapi lu itu sekian. Makanya dia seenaknya datang dan pergi ke hidup lu. Karena lu cuman dianggap cadangan. Ada orang lain di luar sana yang dianggap diprioritaskan oleh dia. Halo? Apa kabar Tania? Besok? Nah kalau besok aman. Aku ada seharian buat kamu. Kamu mau kemana aja aku turutin. Ya. Iya. Ya udah. Sampai besok ya. Bye-bye. Ketika menemui kondisi kayak gini, lu jangan merasa langsung membanding-bandingkan diri lu dengan yang lain. Lu ngerasa kayak, gue kurang apa ya? Kenapa sih gue selalu kayak gini? Kenapa gue tuh selalu kalah gitu? Emang gue kurang cantik? Emang gue kurang baik? Enggak, no. Gue kasih tahu ya. Cowok-cowok yang suka datang dan pergi seenaknya dari hidup lu itu, emang pola pikirnya dia yang kayak begitu. Ini semua tentang kecocokan, bukan tentang good looking, bukan tentang yang terbaik, semua itu tentang kecocokan. Tapi caranya dia salah. Dia seolah-olah membanding-bandingkan satu sama lain. Itu yang gak bener. Dan lu jadi korbannya. Jadi jangan ngerasa lu salah, lu kurang apa, no. Dianya aja yang brengsek. Itu penyebab pertama kenapa dia datang dan pergi dari hidup lu. Nanti gue akan kasih tahu caranya, sabar. Yang kedua, kenapa cowok datang dan pergi seenaknya ke hidup lu adalah dia nggak mau kehilangan apa yang sudah dia dapatkan dari lu. Tadi kan yang pertama gue jelasin, lu itu salah satu pilihannya dia dan lu bukan prioritasnya dia. Terus kenapa dia balik lagi, Om? Dia balik lagi karena dia ngerasain dapat sesuatu dari lu. Dia dapat kasih sayang dari lu. Dia dapat perhatian dari lu. Ngapain dia nanya kabar lagi? Siapa yang gak mau dapat perhatian, kasih sayang, intimasi, berasa kayak pasangan sama lu?
tanpa ada komitmen apa-apa. Dan dia bisa bebas masih dapetin dari yang lain juga. Jadi dia datang lagi ke lu itu bukan karena dia sayang sama lu, bukan karena dia pengen serius sama lu, tapi karena dia ngerasa gue nyaman kok jalan sama dia, gue happy, gue nggak harus ada komitmen, gue masih bisa jalan sama yang lain. Apa ruginya buat gue, kata cowoknya. Makin sakit kan lu gue kasih tahu fakta ini. Tapi lu harus sadar biar lu nggak kejebak. Itu yang kedua, oke? Yang ketiga, kenapa cowok ngilang begitu aja, habis itu datang lagi, ngilang lagi, datang lagi? Karena dia berpikiran dengan cara dia ngilang begitu aja, itu masih membuat pintu di antara kalian semua dengan dia masih selalu kebuka. Halo? Halo? Kenapa sih kamu kok ngilang gitu aja sih? Ya, maaf, lagi ada urusan. Emang urusan kamu lebih penting daripada ngabarin aku? Ya nanti aku ke situ lagi, maaf ya. Ya udah. Dia tuh mikir gini nih. Kalau gue pamitan sama nih cewek, berarti hubungan gue selesai dong. Tapi gue gak mau selesai. Karena gue masih dapetin perhatian dia, gue masih pengen dapetin kasih sayang dia gitu. Tapi dia juga gak mau komitmen dan gak mau serius sama lu. Jadi yang dia pilih adalah mendingan gue ngilang. Toh pintunya masih kebuka. Kalau gue balik lagi, gue tinggal minta maaf. Baikan lagi. Anjir, gue tuh kesel juga, tau gak lu? Gue ngerasa kayak enak juga ya jadi cowok kayak gini. Oh enggak. Kayak gitu, enggak gitu. Kayak cowok kayak gini. Oh salah. Enggak, brengsek juga nih cowok kayak gini gitu. Enak banget dia jadi orang. Nah, dia itu sebenarnya gak punya cukup kemampuan berkomunikasi untuk menyampaikan, hey, kamu, aku tuh sebenarnya gak ada niatan serius sama kamu, tapi aku pengen masih menjaga hubungan baik sama kamu. Ya udah gitu aja gitu. Tapi dia gak punya keberanian untuk menyampaikan itu, dan jalan yang dia pilih adalah mendingan gua ngilang. Kok aku di-blok sih? Kenapa aku di-blok? Aneh banget deh. Ntar tinggal balik lagi, semua baik-baik aja. Kayak kalau gue bilang nih cowok kayak kurang berani, terus kayak kurang punya sopan santun untuk menyampaikan sesuatu gitu. Jadi lu ketika dia datang dan pergi seenaknya, happy. Dia tuh sebenarnya nggak ada niatan serius sama lu, tapi dia bingung ngomongnya kayak gimana. Dia nggak punya cukup keberanian dan nggak punya cukup kemampuan berkomunikasi untuk menyampaikan itu. Dia itu nggak ada niatan serius sama lu. Dia cuma mau dapetin buat keuntungannya dia. Rasa sayang lu, kasih sayang, perhatian lu itu pengen dia dapetin, tapi dia nggak mau ada komitmen sama lu, nggak mau menjalin hubungan yang serius sama lu, karena dia masih pengen dapetin sama yang lain juga. Dan ada salah satu yang diprioritaskan dan itu bukan lu. Sorry, gue harus ngasih tahu ini. Nah, habis ini gue akan kasih tahu gimana caranya biar cowok yang datang dan pergi seenaknya itu bisa bertekuk lutut di hadapan lu. Oh enggak. Lu cara menghadapinya kayak gimana biar dia kalau datang bener-bener stay atau nggak pergi sekalian pergi gitu. Nggak nanggung di tengah di jalan di depan pintu. Oke, abis ini gue kasih tahu gimana cara menghadapinya. Jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe dulu. Sekarang gue akan ngasih tahu gimana caranya menghadapi orang-orang kayak begitu. Yang pertama yang harus lakukan adalah lu harus tegas dan ngomong sama dia. Lu harus ngomong, berani ngomong tegas sama dia. Mau kamu apa sih? Kasarnya gini loh. Lu kalau mau masuk, kalau enggak ya udah pergi sekalian. Jangan ngalangin di depan pintu. Masih banyak orang lain yang mau masuk. Kealangan elu gitu. Dan gue selalu ngasih tahu ini. Ibaratnya dia keluar masuk ke hati lu.
hati itu adalah sebuah tempat yang spesial dan hanya orang-orang yang spesial yang bisa masuk. Kalau selama ini lu masih mengizinkan dia untuk keluar masuk dari hati lu, mulai sekarang tahan. Harus lu kasih kunci. Dan hanya orang-orang yang spesial yang bisa lu kasih akses untuk keluar masuk ke dalam hati lu. Karena kalau semua orang-orang lu kasih aksesnya, dia akan seenaknya datang dan keluar dari hati lu. Lu harus tegas sama dia. Lu kalau mau serius sama gua, oke, gua akan kasih akses kuncinya, lu bisa masuk ke hati gua. Gimana caranya? Lu ukur dong. Lu lihat dia beneran ada usaha, ada effort buat serius sama lu, atau cuman dia datang ketika dia butuh doang. Dia cuman sekedar ngomong janji-janji manis bullshit doang, atau dia beneran ngasih bukti dan action ke lu, bener-bener nunjukin kalau dia mau serius sama lu. Lu harus tegas. Kalau dia cuman ngomong janji-janji doang, lu nggak boleh lagi ngasih akses dia untuk bisa masuk ke hati lu. Yang pertama lu harus tegas dengan itu, oke? Selanjutnya yang harus lu lakukan ketika lu menghadapi orang yang datang dan pergi seenaknya ke hidup lu adalah biarkan dia merasa rugi ketika dia nggak memilih lu. Harusnya sama gua nih cewek ini. Dia seolah-olah menjadikan lu cadangan. Dia menjadikan lu pilihan dan tidak diprioritaskan. Tapi lu harus balikin keadaannya. Lu tunjukin kalau dia yang rugi kalau nggak milih lu. Pertama lu sampaikan ke dia dengan baik-baik. Aku ini kalau menjalin sebuah relationship, udah nggak ada niatan main-main. Kalau deket sama orang ya emang niat serius. Sama kayak aku deket ke kamu, pengennya juga serius. Dan aku harap kamu kayak gitu juga. Kalau kamu emang niat serius, silahkan stay. Tapi jangan datang dan pergi seenaknya. Dan kalau kamu emang niat pergi, silahkan pergi. Tapi aku akan lebih menghargai orang yang pamitan. Lu omongin itu ke dia. Abis itu, udah, biarkan dia memikirkan atas kalimat lu itu. Abis itu, biarin aja, cuekin aja. Lu jalanin hidup lu as a single woman, as a single high value woman. Yang independen, yang mandiri, yang bodoh amat, lu gak usah mikirin dia lagi. Karena kalau lu terus-terusan mikirin dia ngerasa kayak, ya elah, bentar lagi juga dia galau. Udah ngomong kayak gitu terus gue tinggalin. No. Tunjukin ke dia, balikin keadaannya. Kalau lu bahagia meskipun tanpa dia. Tunjukin kalau lu adalah wanita yang independen, yang berharga. Biar dia ngerasa rugi kalau nggak dapetin lu. Tapi kalau dia nggak memilih lu pun, nggak masalah. Lu baru saja terhindar dari orang yang gak ada niatan serius sama lu. Karena lu gak bisa maksa seseorang yang gak ada niatan serius sama lu buat bisa serius sama lu. Lu menang kalau misalnya dia gak memilih lu. Hah? Ngapain kamu kesini? Aku mau minta maaf, aku bisa jelasin semuanya. Kalau dia memilih lu, artinya dia menyadari value lu, dia menyadari betapa berharganya lu, dan dia stay. Dia paham dia harus stay, dan dia paham atas kalimat lu kalau dia mau stay sama lu, artinya dia emang niat serius sama lu. Lu menang juga di posisi kayak gitu. Lu menang di dua-duanya. Kayak gitu dong jadi cewek. Jangan mau jadi pilihan, jangan mau gak diprioritaskan. Lu harus bangkit kembali, take control atas semuanya. Lu yang memegang kendali, lu balikkan. Biar dia yang merasa rugi. Kayak gitu baru. Gitu loh jadi cewek tuh. Oke, itu tadi adalah penyebab kenapa cowok tiba-tiba datang dan pergi seenaknya. Dan gimana cara menghadapinya dan membalikannya biar dia bertekuk lutut di hadapan lu. Anjay. Nggak boleh ngomong anjay.
Nah, lu punya pengalaman sejenis atau pengalaman sejenis, lu punya pengalaman kayak gitu juga, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan lu ada tips-tips yang lain, silahkan sampaikan di kolom komentar. Seperti biasa gue jelasin, tujuan gue buat konten cinta-cintaan di YouTube channel gue ini adalah untuk sharing ke kalian, biar kalian gak bego-bego amat kalau lagi jatuh cinta. So please support gua dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lu yang lu rasa dia membutuhkan petuah-petuah ini. Lu mau gue bahas apa di next cinta-cintaan? Sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di cinta-cintaan berikutnya. Ciao!